شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان ارتقى إلياس يونس زكريا يحيى عيسى والله خاتم النبي عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل الشرب ولا نوم لهم توصل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر ورقيب وكذا عابد مالك ورضوان كذا أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيلها عيسى وفرقان على خير ملا والصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من عجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف بواجب نبينا محمد قد أرسل للعالم رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف الأسد وأمه أمينة السورية أوضعت حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب وطاهر بدين لا ينقض آدم إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صوفية ميمونة ورملة هند وزينب كادت جوارية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية تحدد وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة لقدس يذكر بعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلمه من غير كف حصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا انقراء وقد فاز صديق بتسبيق له وبالعرج الصدق والأهدى وهذه عقيدة مختصرة والعوام سهلة ميسرة لازم تلك أحمد المرزوق من ينتمي بالصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nglajengaken ingkang sampun kita waos terakhir halaman 97 terus napa mboten? 97 terakhiripun bi ilmihi napa bil alil azim. Oke, lajengipun Allahumma nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah atau jadikanlah li untukku nuron cahaya fi di dalam qalbi hatiku. Kalbu itu berasal dari bahasa Arab dari qalb. Allah menggunakan bahasa Arab untuk menciptakan itu ada ja'ala, ada khalaqa, ada nasya'a, maksudnya. Ada karakter-karakternya. Ja'ala, kalau khalaqa itu menciptakan dalam proses yang bertahap. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Sama artinya menciptakan, membuat. Tapi kalau Allah menggunakan kata khalaqa, itu artinya proses penciptaan itu berlangsung secara bertahap. Kalau ja'ala biasanya seketika. Wa nuron, dan cahaya fi qabri, di kuburku. Karena di alam barzakh itu kondisi umumnya adalah gelap. Yang menerangi adalah amal-amal kita. Wa nuron fi sam'i, dan cahaya di dalam pendengaranku. Wa nuron, dan cahaya fi basori, di dalam penglihatanku. Basor itu penglihatan, nazar juga penglihatan. Kalau basor itu melibatkan pikiran. Kalau nazar misalnya gini, nazar itu ya memandang ya. Kalau basor itu mengamati, kan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Contoh leveling penggunaan see, watch, apalagi look at. Yang paling kuat kan watch ya. Ini basor itu mungkin semacam watch. Melihat penglihatan, tapi yang meliputi atau mencakup atau menggunakan pikiran. Wa nuran, dan cahaya fi sya'ri, di dalam rambutku. Kenapa rambut? Karena itu elemen teratas yang itu metaforiknya kepikiran. Wa nuran fi basyari, dan cahaya dalam kemanusiaanku. Allah menggunakan manusia itu, kata manusia dengan beberapa kata, ada basyar, ada nas, ada insan. Zamannya insan itu nas. Basyar itu manusia secara fisik. Kalau insan atau nas itu manusia yang meliputi kemampuan bisa berpikir. Makanya ada filosof Australia yang sangat terkenal, bisa di googling setelah ini, tapi jangan sekarang. Namanya Peter Singer. Peter Singer itu menyebut manusia itu sebagai animal. Kucing juga animal. Kemudian cicak juga animal. Yang membedakan adalah kalau cicak, kucing, monyet itu ditambah dengan non-human animal, sementara manusia sebagai human animal. Jangan-jangan dia membaca hidayah. Artinya apa?
di dalam tubuh manusia itu ada sifat kemanusiaan atau sifat kejasadan yang setara dengan binatang. Nah, ketika disebut bashar, itu ada sifat kejasadan yang setara dengan binatang, perlu makan, apalagi perlu minum, apalagi perlu tidur, dan sebagainya. Tapi kalau insan atau anas jamaknya itu kejazatan manusia yang meliputi fungsi akali. Misalnya memikirkan masa depan, membuat renstra 30 tahun lagi. Apakah monyet membuat renstra? Boten. Apakah cicak membuat proyeksi ekonomi 50 tahun ke depan? Boten. Boten nggih. Jadi wanuran fi basyari ini lebih kepada cahaya di dalam manusia. Nah, manusianya ini artinya adalah fungsi basyariah. Makanya ada kalimat Muhammad itu basyar, walakin laisakal basyar. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia atau basyar yang lainnya. Rasulullah itu juga haus, juga lapar, tapi tidak seperti haus dan laparnya Fathan. Haus dan laparnya siapa yang Jokowi? Alvin. Okay. Wa nuron dan cahaya fi lahmi. Lahm. Apa lahmi? Daging. Jadi lapar ya. Dengan daging. Wa nuron fi dani. Ini kali-kali dan basyar. Karena setelah keterima setelah basyar berarti kan akhirnya aspek-aspeknya kepada manusia, kepada aspek kejasadan kan, dagingnya. Wa nuron fi dani dan cahaya di darahku. Wa nuran dan cahaya fi izami di dalam tulangku. Wa nuran min baini yadayya dan cahaya di antara dua tanganku. Selalu disebutkan kalau bahasa Arab itu yadai itu selalu baina. Karena tangan kedua ini memiliki fungsi yang saling melengkapi. Yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun terpisah, tapi sebenarnya memiliki kefungsian yang satu. Dua, tapi memiliki fungsi satu. Sehingga selalu ada yadai, tidak yadun atau yadi, tapi dua tangan. Wa nuran min khalfi dan cahaya dari belakang. Khalfi itu gitu. Punggung belakang. Wa nuran an yamini dan cahaya dari sebelah kanan saya. Wa nuran an shimali dan cahaya dari sebelah kiri-kiri saya. Wa nuran min fauqi dan cahaya di atasku. Bahasa Arab ada kata fauqa, ada satu lagi apa? Ala. Apa bedanya? Kalau ala itu nempel, misalnya al-kitabu alal maktabi, ini gelas di atas, nempel. Kalau fauqa itu tidak nempel. Misalnya Fathan fauqal baiti, berarti miber nang dhuwure omah. Fathan terus Alvin fauqa maktabi nang dhuwur ora nempel meja. Tapi kalau alal maktabi itu nempel di atas meja. Jadi kata wa nuran min tahti dan cahaya di bawahku. Lanjut. Allahumma ya Allah zidni, zid tambahkanlah ni
untukku atau padaku atau oleh atau ya kepadaku nuron cahaya wa a'ti dan buatlah atau ciptakan atau berikanlah nih padaku nuron cahaya. Ini pelajaran bahasa santri sudah sampai bilang arti ini belum? Arti ini toan, arti ini toan. Wah, mangan aku ya orang. Arti ini kakak jajan. Waj'alli nuran dan ciptakanlah li untukku nuran cahaya. Fa'idha faragta dan maka jika telah selesai minat doa ini dari doa KB itu kalau sudah selesai fala tashtagil maka jangan menyibukkan diri ila ada ilfaridoti untuk menunaikan ibadah wajib illa kecuali bizikrillahi dengan zikir kepada Allah wat tasbihi dan membaca tasbih atau subhanallah wa qiraatil qur'ani dan membaca Quran. Jadi setelah membaca doa-doa semuanya itu kalau selesai yang kesibukan yang dianjurkan adalah zikir, tasbih dan membaca Quran. Fa'idha sami'ta jika kau mendengar al-adhana azan fi asna'i dzalika di tengah-tengah doa, di tengah-tengah ibadah tadi ya, di tengah-tengah ibadah faqdu maka berhentilah ma anta fihi yang kau di dalamnya, di dalam ibadah tersebut washtagil dan sibuklah bijawabil muazzini dengan menjawab muazzin. Jadi apapun aktivitasnya kalau ada azan apa berhenti. Sekarang problemnya itu azannya mandek siji mulai siji lagi, mandek siji mulai ini siji lagi gitu kan. Bisa sampai 10 menit belum selesai, yang sana selesai ini mulai, sana selesai ini mulai. Lantas mana yang dijadikan patokan? Yang paling dekat. Jadi yang dijadikan patokan untuk didengarkan dan dijawab adalah yang paling dekat. Misalnya, sehingga ada Masjid Hajar Nur ya. Tapi kadang-kadang masjid di sekitar perumahan Saka Permai di selatan sana kan juga kedengaran. Padahal kita ada rapat penting atau ada acara semaan Quran atau apa gitu. Maka yang kita dianjurkan untuk berhenti itu adalah ketika azannya Masjid Hajar Nur. Apa nggih? Wa idza qala al-muadzinu dan ketika seorang muadzin berkata atau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, ketika mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Coba Fathan di adzan ki Allahu akbar, Allahu akbar. Kok tampur adzan Fathan? Ya siji loro telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jika ada adzan seperti itu, maka fakul ucapkanlah misla zalika seperti itu. Wa kadzalika dan demikian pula fi kulli kalimatin di setiap kalimatnya. Tadi misalnya Allah ayat di balen ini akan Allahu akbar, Allahu akbar, siji loro telu. Oh liyane jawab nggih. Siji loro telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekap, terus diteruske. Enten nggih. Jadi kok ing santri pun ngoten nggih, Yaswi dan semuanya musyrik-musyrik wal danten ditekankan jawab niku anjuran yang kalimat perintah loh niki. Full bukan perintah loh, ya wajib toh. Ya jadi digawe agenda sing jahar mawon jawab. Jadi ketika ada azan lintune nggih nyaut dengan jahar sareng-sareng mawon, ngoten nggih. Dilatih dan sareng-sareng dan terbiasa lainnya adzan juga melu nyau. Ngoten nggih. Wa idza qala dan ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, hayya artinya ayo, hayyo, hayya, hayya, ayo, ayo. 'Alas sholati ing atase salat, hayya, ayo, 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 'alal falah, 'alal falah. Bukan falah tapi falah. Kalau falah artinya petani, kalau falah artinya keberuntungan. Mung beda tasdid tok wae artine dadi beda. Nggih. Lah kitab gundul piye? Nah, lek kitab gundul padahal tulisannya padha falah fa lam alif ha. Nah, ngarepake piye dadi falah atau falah? Kuwi biasanya menggunakan insting yang mengaitkan kata sebelumnya dengan kata akhir setelahnya. Ngoten nggih. Makanya sebenarnya qiraatul kutub itu sebenarnya pembiasaan membaca sebanyak mungkin kitab. Bukan khatam satu kemudian selesai, mboten. Tapi sebanyak mungkin membaca kitab supaya kita terbiasa mengetahui konteks kata itu memiliki arti itu atau yang lainnya. Oke, fakul maka katakanlah fihima di dalam dua kalimat tadi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saiki sing andan sapa ya? Alvin enak enggak? Ya wis Alvin. Kok liyane jawab nggih. La haula wala quwwata. 1 2 3 Alvin. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gini suaranya apik. Ngoten nggih, berarti la hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabanipun la haula. Ayo salat, ayo menuju kebahagiaan. Jawabannya seluruh kekuatan dan daya itu hanya tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Fa idza qala dan jika berkata muadzin as-sholatu khairum minan naum, salat as-sholatu salat khairun lebih baik minan naumi daripada tidur. Fakul maka jawablah sodakta, artinya kau benar, wabarorta dan kau bagus. Sodakta wabarorta, sodakta wabarorta. Nonton nggih. Sapa neh ngono ya? Sapa sing syukron enak enggak? Enak. Enak enggak? Oh ya wes syukron ya. Jadi ini suaranya apa? Kita buktikan bersama-sama. Yani jawab. Sodaqta wa barorta. Sangkas. Sodaqta wa barorta. Nah, kita tambahin sodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa nggih? Santri dijak nggih, mangke nggih. Fa idza sami'ta dan jika engkau mendengar al-iqamata iqamah. Iqamah itu dari kata qoma, yaqumu, iqamah
artinya berdiri. Berdiri apa? Berdiri untuk sholat. Sholat itu selalu kalimah atau katanya itu qoma, sholat, iqamatus sholat, iqamatus sholat, bukan fi'lus sholat. Ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan as-sholatu imaduddin, suatu tiang. Tiang itu bukan dikerjakan, tapi ditegakkan. Indah sekali bukan bahasa Arab? Makanya ngambil jurusan sastra Arab kayak Alvin nih. Nonton nggih? Faqul, maka katakanlah mislama yaqulu, seperti yang dikatakan oleh yang iqamah tadi, illa kecuali fi qaulihi dalam kata perkataannya ya, jadi qomat itu apa ya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Coba sing qomat Pak Irwan ora wani kula. Yaswi wae. Qomat liyane jawab nggih. Si loro telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan ya Allah. Nah, pas qad qamatis shalah jawabe pripun? Aqamahallahu wa damaha ma damatis samawati wal ardh. Yuk gamake sareng-sareng nggih kali santri-santri nggih kula nggih belajar nih kan. Aku yo urung lakoni iki. Aqamahallahu wa damaha ma damatis samawati wal ardh. Aqamaha, Allah lah yang menegakkan atau membangunkan, wa adamaha, dan mengabadikan, madamatus samawat, yang abadi di langit, wal ard, dan bumi. Kecil kot komati sholah mawon langsung. Biji loro telu. Yaswi. Tadqa. Aqamahallahu wa adama wa samawati wal ard. Jadi pisan wae tadi ya. Aqamahallahu wa adama mahamatis samawati wal ard. Nggih. Oh, ngoten nggih. Fa idza faraghta, dan jika engkau selesai menjawabil muadzini, dari menjawab atau jawaban muadzin, faqul, maka katakanlah Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta padamu, inda huduri sholatika, ketika hadir sholatmu, hadir dalam sholatmu. Wa aswati du'aika, dan ketika bersuaranya donga kepadamu. Wa idbaril lailika, dan idbar selesai lailika malammu. Wa iqbali naharika, dan memulai apa? Memulai naharika, siangmu. Antuk dia, agar kau datangkan apa yang didatangkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilata, sebagai wasilah. Wasilah itu perantara. Wal fadilata, dan keutamaan. Wad darajata, dan derajat. Ar-rafi'ata, yang tinggi. Wab'athu, dan utuslah dia, al-maqama, posisi, al-mahmuda, yang tinggi, alladzi, yang wa'adtahu, kau janji.
katakan, innaka sesungguhnya engkau Allah la tukhlifu tidak menyimpangi al-mi'ada janji-janjinya. Birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin yang maha pengasih penyayang. Ini doa setelah azan versi yang pertama. Kalau versi kita gimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil ati sayyidana Muhammadan rasulullah wasyarfa wad darajatal aliyatar wa ba'atsu maqamam mahmudan alladzi wa'adta. Odo isine redaksine sing rapi gitu ngoten ya. Wa faida sami'ta dan jika kau mendengar al-adzana adzan wa anta fis sholati sementara engkau fis sholati di dalam kondisi sholat. Ini muncul ya Pak Tamim, Allah Pak Tamim. Sehat ya Pak Tamim ya? Alhamdulillah. Fatamim, nah, kan? Fatamim, nggak ada Pak Budi, nggak ada Pak Budi, maafan Pak Budi ya. Faeko, Pak Eko. Fatamim maka sempurnakanlah as-sholata sholat. Tsumma tadaroka kemudian menyusul al-jawab jawab ba'da salami setelah salam ala wajhihi sesuai dengan urutannya. Tadi dikatakan kalau ada adzan kan langsung berhenti kan? Ada seminar berhenti, ada pencak silat berhenti, ada MPC berhenti, ada AGM berhenti, apa nih? Tapi sholat apa langsung sholatnya dibatal ke? Ternyata mboten. Ternyata ketika sholat yang dilakukan adalah bareng-bareng tamim as-sholata. Tamim as-sholata, sholate disempurnake rumiyin. Sholate dirampungke dhisik. Ngantek rampung, leres rampung, adane ketututan. Misalnya adzan pas sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sholatnya kecepatan cahaya. Urung nganti asyhadu alla ilaha illallah wis rampung. Misalnya. Maka kemudian ketika rampung, ya ternyata muadzine isih teko asyhadu alla ilaha illallah, jape ngene ku wau. Langsung asyhadu alla ilaha illallah. Ora usah dimulai dari Allah Akbar. Ngoten nggih? Kaintum. Fa idza dan jika ahrama takbiratul ihram siapa al imam sholat bil fardhi dalam sholat fardu fala tashtahil dan jangan kau sibukkan illa kecuali bil iqtidai untuk mengikutinya. Ya, kalau imam sudah takbiratul ihramnya orang malah jagongan. Ada ragu anak kuwi. Urung ngarep rukuk, urung mulai rukuan. Kita cilik esken, Yesus gede gitu. Tapi yang santri-santri kita nggih, takbiratul ihram alhamdulillah santri-santri kita enggak ada yang jagongan ya. Ada mboten? Bar takbiratul ihram yang sing jagongan mboten? Mboten ya, insyaallah mboten. Takbiratul ihram imam langsung nggak boleh punya kesibukan lain kecuali segera mengikuti gerakannya imam yaitu takbiratul ihram. Wa sholli dan sholatlah rokaatai
2 rakaat al-fardhi fardu kama sayusla alaika fi kaifiyatis sholati wa adabiha. Kita masuk lagi. Jika ahramal imam fil fardhi fa tasyi illa bil iqtida'i bi wa sholli rakaat subhi kama yusa. Adosnya loh nggih, kalau mboten mesti bener nih. Ketika sudah takbiratul ihram diikuti aja sholatnya. Oh, nggih, diikuti saja gerakannya dan seperti gerakan-gerakan yang lainnya. Ketika gerakan sholat dan adab-adab sholat yang berlaku pada sholat dan kaifiyah dan adab sholat yang lainnya. Termasuk bacaan-bacaannya. Ngoten nggih. Fa'idha faragta, dan jika sudah selesai apa nih? Sholat. Faqul, dan berdoalah atau berkatalah atau mengucaplah Allahumma ya Allah sholli, karunia alam sholawat, kemuliaan sholawat ala Muhammadin, kepada Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Muhammad. Ali karo Ali gitu. Kalau Ali itu ya Ali, tapi kalau Ali artinya keluarga. Surah dalam Quran itu Ali Imran atau Ngali Imran? Ali Imran, jangan tak keliru ya. Kadang-kadang santri keliru. Bacaan berikutnya surah qiraatul Quran yang akan dibaca oleh, dan pada kesempatan ini akan membaca surah Ali Imran. Bukan pas ya, sebenarnya Ali Imran. Keluarga, karena di dalam surah tersebut diceritakan kisah tentang keluarganya Imran. Ada ya? Ali Muhammad, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa lagi yang dibaca? Allahumma ya Allah antas salam, Allahumma antas salam, minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Ngaten nggih. Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah yang maha memberi keselamatan. Wa minka, dan darimu assalam, keselamatan. Wa ilaika, dan kepadamu ya'udu, kembali apa? Assalamu, keselamatan. Fahayyina, maka hidupkanlah kami atau kita, Rabbana, wahai Tuhanku, bisalami, dengan keselamatan. Wa adkhilna, dan masukkanlah kita atau kami, darussalami, negeri keselamatan atau surga. Insya Allah kita sudah istiqomah ya buat ini ya. Allahumma antas salam, assalamualaikum ya salam, khairul rahman salam, wa adkhilna jannata darussalam. Nah, ini ada translasinya lagi. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tapi ini versi pendek. Tabarakta, kau maha suci, ya dzal jalal, yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Subhana Rabbi, maha suci Rabbi Tuhanku, al-aliyyi, yang tinggi, al-a'la, yang paling tinggi, al-wahhab, yang maha pemurah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, wahdah, saja. Wahdah itu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu lah bagi Allah. Lahu, yang baginya,
baginya Allah, al-mulku kerajaan, walahu dan baginya Allah, alhamdu puji ya, yuhyi yang menghidupkan, yuhyi bukan Yahya. Nah, ini kan tulisannya sama, kalau gundul nggak ada harokatnya itu bisa dibaca yuhyi, bisa dibaca lagi dan berarti apa? Mandek dia ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Prakteknya monggo. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. La haula wa la quwwata. Allah. Allahumma rabbana wassalatu langsung praktek. Jadi pun diwahab ya. La ilaha illallah. Alhamdu dan baginya alhamdu pujian. Sudah kita bahas di awal dulu bahwa segala pujian itu hakikatnya adalah punya Allah. Etikot kita kalau memuji apapun harus di hati bahwa di dalam pujian itu sekaligus memuji Allah. Yuhyi tadi bahasa Arabnya, kayak gundul piye? Kan iso yahya iso yuhyi, nggih mboten? Nah, ini karena subjeknya adalah Allah, maka yang logis adalah munsharif. Jadi munsharif. Jadi yuhyi bukan yahya, yumit, bayumit dan yang mematikan. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan. Wa huwa dan Allah itu hayyun, hidup, la yamutu tidak akan mati.
biyadil khair, yang dengan kekuasaannya kebaikan-kebaikan itu ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebenarnya di balik sebenarnya kalimatnya ini wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Seperti kalau bahasa Indonesia apa ya? Enggak usah lah, enggak usah cari-cari. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kalimat sebenarnya wa huwa qadirun ala kulli syai', bahwa Allah itu qadirun, maha berkuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ahlun ni'mati, Allah itu ahlun ni'mati, yang memiliki ni'mah, wal minnati, dan keutamaan, wal fadli, dan keutamaan, sama, wasfana'i, dan pujian, al hasani, yang baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu, dan kita tidak menyembah, illa, kecuali, iyahu, kepada Allah. Mukhlisina, orang-orang yang ikhlas, lahuddina, mukhlisina lahuddina, orang-orang yang ikhlas terhadap agama atau di dalam agamanya, walau karihal kafirun, walau meskipun kariha, membenci, siapa al-kafirun, orang-orang kafir. Masih ada lagi ya? Tsumma du'u. Sampun mawon nggih. Niki kalau puasa mau melanjutkan ini atau kita ngaji sama santri-santri yang lain, ngaji apa kemarin deh? Wasoya. Saya ini pun pripun ngajengaken niki. Napa niki mandek riyen tapi pasan puasa mengaji wasoya. Pripun? Saya ini pun. Untuk yang mriki napa Bapak ingkang wonten mriki langsung hadir. Remen niki dapat dilajengaken tetep puasa niku bibar magrib langsung niki. Puasa pripun skecanipun Pak Tamim? Bu Iva, M Dewi. Nggih nderek santri pripun menawi repot. Bukan repot lah kari repot malah Bu Iva nih. Derek mawon nih. Derek. Sanipun dirapataken kalih pengurus nggih. Sekecanipun. Nggih. Kula bebas. Santri pasan membaca wasoya abad di abna. Niku setiap sore nggih atose nggih. Oh, ten. Nggih. Niku tapi tiap hari Bu Iva berat. Oh, nggih. Kawan niki mawon dilajengaken ngoten nggih. Sing penting istiqomah. Oh, nggih. Walaupun sekedhik. Nggih, insyaallah. Ya mati alon-alon, mundak titik, sing penting mundak ngoten nggih. Nggih. Istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.